Nah, ya. Jadi kita sebelum ke sebelum ke pemusatan dan penyebaran data, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang ini ya. Jadi ada teknik pemilihan sampel. Ya, jadi teknik pemilihan sampel itu dalam hal penelitian misalkan nanti gitu ya, kita akan memilih subjek yang akan diteliti. Jadi itu yang disebut sebagai teknik memilih sampel atau memilih subjek penelitian ya dalam penelitian kuantitatif. Ada dua cara. Yang pertama ada cara acak dan ada cara tidak acak gitu ya. Nah, cara acak itu misalkan dengan undian, dengan teori bilangan acak dan lain sebagainya. Kemudian cara tidak acak ini dengan memilih atau melakukan pemilihan terhadap sejumlah anggota populasi, di mana setiap anggota mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih. Jadi kalau misalkan acara acak, jadi kita misalkan akan memilih 10 orang begitu ya dari 20 orang siswa dengan cara diundi, misalkan dengan kayak arisan begitu ya, dikocok arisan dan cara-cara yang lain gitu ya untuk memilih 10 dari 20 orang. Nah, kalau yang dengan tidak acak ya kita hanya memilih saja gitu ya, misalkan dengan pertimbangan tertentu gitu ya. Jadi misalkan dalam 20 kelas, 20 orang siswa dalam satu kelas itu kita pilih yang peringkat 1 sampai dengan peringkat 5, misalnya 5 orang, kemudian peringkat 5 terakhir misalnya dari 16 sampai dengan 20, kemudian yang tengah-tengah misalkan ya, yang dari misalkan dari kuartal tengahnya 10 orang gitu ya, itu pertimbangannya gitu. Jadi bisa saja dilakukan seperti itu. Jadi yang terpenting pemilihannya mau didasarkan secara apa dulu gitu ya pada saat akan penelitian, mau dengan acak atau mau dengan tidak acak. Nah, itu salah satu teknik dua teknik dalam pemilihan sampel. Nah, kemudian dalam pengumpulan data itu dikenal beberapa istilah. Yang pertama, di teknik pengumpulan data itu biasa disebut sebagai sensus. Ya, jadi kalau penduduk misalnya yang dilakukan oleh BPS itu disebutnya sensus. Kemudian sampling, ada lagi sampling. Sampling itu istilah untuk yang tadi ya, jadi mengambil sebagian dari anggota populasi. Jadi bisa saja dalam satu SD misalkan begitu ya, jumlah siswanya ada 120 orang. Nah, misalkan kita mengambil 1/4-nya atau misalkan mengambil setengahnya, nah itu disebutnya sampling. Jadi kita mengambil sebagian data begitu ya, atau sebagian subjek dari populasi, itu yang dimaksud dengan sampling. Nah, populasi ini biasanya dinotasikan dengan mu gitu ya. Lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti huruf U gitu ya, seperti ya, bukan huruf U, tapi seperti huruf U. Nah, kemudian notasi lain, ini rataan, ini rata-rata gitu ya, yang sering digunakan, itu notasinya X bar. X bar itu cara nulisnya X, gitu ya. Cara nulisnya X bar itu, sebentar. Nah, ini notasi X bar, ya. Jadi seperti huruf X, tapi bukan X, kayak huruf K gitu ya. Nah, gitu. Itu X bar namanya. Jelas ya? Jelas nggak? Kelihatan nggak? Gini ya, nulisnya ya. X, kemudian strip di atas. Itu yang notasi X bar. Jadi yang tadi, kalau mu itu gini, gitu ya. Mu itu kalau X bar ini, gitu ya. Ini lambangnya seperti ini, itu dibacanya X bar. Ya, oke. Nah, kemudian macam-macam penyajian data. Nah, tadi ada bentuk tabel, gitu ya, yang dilakukan oleh Rinka itu. Jadi bentuk tabel tadi ini beberapa aturan umum ya, walaupun tidak harus diikuti juga sebenarnya, gitu ya. Harus ditulis tengah-tengah bagian atas. Ya, ini judulnya. Jadi misalkan tadi hasil tes kognitif ya tadi ya, atau hasil belajar kognitif siswa. Jadi ada judul tabelnya. Gitu ya. Kemudian diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian tabel. Jadi misalkan ada tabelnya ada beberapa nih. Misalkan ada tabelnya itu ada 5. Nah, misalkan
Tadi tabel yang pertama misalkan tabel 1 atau tabel 1.1 atau misalkan tabel 1.a misalkan atau tabel 1a dan seterusnya. Itu terserah si pembuat tabel saja penomorannya. Yang terpenting bisa menggunakan kode gitu ya, sehingga ketika kita akan mencari tabel tersebut itu bisa dengan mudah dilakukan. Nah, kemudian ini bisa ditulis dengan huruf besar semua atau huruf pertama besar dari setiap kata. Gitu ya. Tadi yang Rinka lakukan itu besar semua ya, kalau tidak salah ya tadi ya. Rinka. Pak, yang judul mah atau besar besar kecil? Ya. Kalau yang judul mah besar semua, Pak. Nggak kedengeran suaranya. Oh, kalau yang judul mah besar semua. Nah, kemudian aturan yang berikutnya adalah ditulis secara singkat dan jelas. Jadi jangan harus ditulis secara efektif Pak ya intinya ya, jangan bertele-tele juga nama tabel. Kemudian dapat ditulis dengan beberapa baris, dengan setiap barisnya menggambarkan kalimat yang lengkap. Jangan dilakukan pemisahan kata. Jadi misalkan tadi IPA gitu kan ya. Kemudian IPS. Jadi nulisnya jangan IP strip A di bawah misalkan gitu ya, karena tidak cukup misalkan. Bahasa Inggris misalkan gitu ya. Tidak bahasa Inggrisnya kepotong misalkan, jadi bahasa Inggris misalkan gitu ya, jadi tidak menimbulkan interpretasi yang interpretasi yang keliru dari para pembaca. Oke, kita lihat sebentar, kebetulan di saya lagi azan. Data berkelompok gitu ya, data berkelompok. Jadi ini menunjukkan tabel frekuensi dari misalkan A ke B, misalkan dari nilai 2 sampai dengan nilai 4 frekuensinya ada 8 misalkan gitu ya. Kemudian nilai 5 sampai dengan nilai 8 frekuensinya ada 9. Nah, ini disebutnya nanti ada batas kelas. Jadi kalau A dan B itu tidak boleh B-nya sama dengan C. Gitu. Jadi tidak boleh sama. Jadi kalau misalkan di sini 2 sama P dengan 3, di sini tidak boleh 3 sampai dengan 4. Tapi C-nya harus berbeda dari B. Gitu ya. Ini cara membacanya. Jadi A sampai dengan B dan C sampai dengan D. Jadi B dan C ini tidak boleh sama. Gitu ya nilainya. Jadi kalau sama nanti bingung mau masuk ke nilai data yang mana ya, jadi kelompok yang mana atau kelas data yang mana. Nah, ini dari satu baris ini disebutnya kelas data. Jadi ada kelas data yang pertama, A sampai B, kelas data yang kedua, C sampai D, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau frekuensi, ini berarti jumlahnya. Jadi jumlah dari interval data A sampai B itu jumlahnya apa. Nah, di sini dilambangkan atau dinotasikan dengan F1, F2, dan seterusnya. Nah, kemudian ini jumlahnya ditentukan frekuensi kumulatifnya. Gitu ya. Nah, nanti tugasnya adalah membuat sembarang data dengan menggunakan tabel frekuensi. Nah, tadi saya sudah tentukan, jadi nanti kita pakai datanya data yang ringkas saja biar seragam gitu ya. Biar seragam, biar bisa gampang kita mengecek satu persatu ya, atau nanti pada minggu berikutnya kita bisa lihat yang mana yang betul begitu ya pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara menentukan atau teknik menyusun data ke dalam tabel frekuensi. Jadi ada yang pertama menentukan nilai rentang. Jadi nilai terbesar rentang itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi misalkan yang ringka itu nilai terbesarnya 90, nilai terkecilnya 60 misalkan begitu ya. Nah, jadi nilai rentangnya 90 dikurangi dengan 60 gitu. Jadi saya contohkan saja biar lebih jelas. Misalkan data terbesarnya 90 gitu ya, data terkecilnya 60 misalkan gitu ya. Jadi rentangnya sama dengan berapa? 30 ya. Rentangnya sama dengan 30. Nah, kemudian banyaknya kelas. Ya, tadi kan di sini kita lihat ya, ada di sini kelas ya. Tadi saya sebutkan tadi di sini kelas. Jadi ada kelas A sampai B, kelas C sampai D, kelas EF, kelas GH, dan kelas IC. Nah, ini yang dimaksud dengan kelas. Nah, untuk menentukan kelas ini, rumusnya yang ini. 1 ditambah 3,3 log N. Ya,
Jadi log N itu N-nya itu adalah jumlah siswa, jumlah datanya. Jadi kalau tadi jumlah siswa di SD pada Menak itu 20, maka log N-nya diganti dengan 20. Gitu ya. Paham ya? Jadi N di sini adalah jumlah data. Nah, jumlah data atau jumlah data ya. N-nya jumlah data. Nah, kemudian yang ketiga, ini menentukan panjang kelas yang digunakan. Panjang kelas itu yang tadi. Ya, jadi ini ingat, ini kelas. Ini kelas. Nah, panjang kelasnya itu dari A ke B-nya. Dari A ke B-nya. Jadi misalkan tadi rentangnya itu 30 ya, rentangnya 30. Nah, misalkan kelasnya itu 6, misalkan ya, kelasnya 6. Nah, maka panjang kelasnya adalah sama dengan 5. Gitu ya. Betul ya? Karena rumus panjang kelas itu rentang dibagi dengan ke kelas. Jadi tadi rentangnya misalkan yang ini ya, 30. Nah, kelasnya setelah dihitung ini misalkan tadi 1 ditambah 3,3 log 20 itu nilainya 5 misalkan ya. Maka kelasnya misalkan 5. Nah, kemudian tadi rentangnya 30. Nah, jadi P sama dengan kelas yang ini 30, ini ya, 30 dibagi dengan kelasnya 6, sorry. Kelasnya 6. Ya, jadi rentangnya adalah 5. Jadi kalau ada data terkecil nanti misalkan data terkecilnya tadi 60 ya. Nah, di sini ya 60. Jadi data terkecilnya adalah 60 ditambahkan dengan rentangnya berapa tadi? Rentangnya 5. Jadi ini sampai dengan 64. Kenapa 64? Karena tadi hasil hitungan panjang kelasnya harus 5. Di 5 itu berarti 60, 61, ya, 62, 63, dan 64. Gitu, ya. Jadi ini panjangnya adalah 5, panjang kelasnya. Gitu. Jadi untuk membuat ini, nilai-nilai yang ada dalam tabel ini, dalam kolom ini, nilai data, itu menggunakan rumus yang ini. Ada rentang, menentukan rentangnya dulu, kemudian menentukan kelasnya terlebih dahulu, dan terakhir menentukan panjang kelasnya. Sehingga kita dapat tadi kelas yang pertama, itu karena nilai terendahnya 60, jadi kita tuliskan 60 di sini ya. Nah, tuliskan 60, kemudian panjang kelasnya 5, di 60, biar lebih mudah berarti tinggal dikurangi 1 saja kan ya. 5 dikurangi 1 kan 4. Ya, ditambahkan 4, jadi 60 ditambahkan 4. Atau rentangnya atau panjang kelasnya sama dengan 5. Jadi 60 sampai dengan 64. Nah, data yang keduanya, kelas yang keduanya ini kelas yang C ke D-nya. Nah, itu berarti meneruskan dari yang kelas berikutnya. Setelah 64 berapa? 65. Gitu ya, 65. 65 sampai berapa kira-kira? 69. 65 panjangnya 5. 69. Ingat tadi dikurangi saja 1 biar mudah. 69. Tadi dikurangi 1 berapa? 4 ya? 4. Jadi 65 ditambah 4. 69. Jadi kelas yang C ke D itu 65 sampai dengan 60. Susah amat ini. Nulisnya susah saya. Ini ya, di sini aja lah. 65 sampai dengan 69. Ya, kelas yang ketiga berapa? Kelas yang ketiga coba. Maksudnya 70 sampai 74. Amelia yang keras, suaranya nggak ada suaranya. 70 sampai 74, Bapak. Berapa? 70 sampai 74. Nggak ada suaranya? 70 sampai 74, Pak. Nggak ada suaranya. Aduh. lanjut 70 sampai 74 Pak katanya gitu.
Laras berapa Laras? 70 sampai 74. Itu untuk yang E ke F. Ya, berapa? 70 sampai 74. Jadi 70, 70. 71, 72, 73, 74. Ya, Amelia berapa? Iya, Pak, sama 70 sampai 74. Oke. Nah, tadi nggak ada suaranya, kenapa ya? Oke, makasih ya. Jadi itu ya, paham ya, Aduh, nggak mudah-mudahan tahu, Pak. Pak. ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sama semua. Nah, kemudian ini dalam hal pengambilan data ya, jadi tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama, nilai terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil dengan syarat nilai data yang terbesar harus cukup dalam interval nilai data pada kelas akhir. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi kalau misalkan tadi data paling tingginya 90, maka di sini di J ini ya, di J itu harus sama dengan 90. Gitu ya. Jadi data paling akhirnya harus 90. Gitu. Nah, ini juga ada dua persepsi sebenarnya. Ada yang menyebutkan bahwa panjang kelas itu panjang dari data awal sampai dengan data akhir secara membilang gitu ya. Jadi tadi 60, 61, 62, 63, 64. Nah, ada juga yang berpersepsi sampai dengan 65 karena ditambahkan dengan 5. Nah, maksudnya dari 60 sampai dengan 65, tidak sampai 64. Nah, itu versi yang keduanya. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya ya. Yang terpenting nanti nilai akhirnya adalah 90. Kita cari saja nanti yang paling tepat itu yang mana. Yang paling tepat itu yang mana? Apakah yang paling tepat itu 60 sampai 64 ataukah yang paling tepat itu 60 sampai dengan 65. Gitu ya, supaya bisa ngepas di sini. Di data terakhirnya itu data yang paling besar ya, 90. Begitu ya caranya ya, bisa dipahami? Ya, nanti data yang Rinka nanti kita gunakan untuk itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa dalam hal statistik deskriptif, nah itu ada yang disebut dengan pemusatan dan penyebaran data. Nah, pemusatan data itu terdiri dari 3. Ya, ada menentukan rata-rata, kemudian menentukan modus dan menentukan median ya. Nah, ini tidak akan saya terangkan lebih lanjut hari ini karena saya yakin ini sudah Anda pelajari sebelumnya ya, waktu di SMP bahkan Anda sudah belajar statistika ini. Gitu ya. Jadi nanti ini merupakan bagian dari tugas, yang nanti kalau misalkan Anda kesulitan nanti kita bahas bersama di minggu depan, gitu ya. Nah, untuk rata-rata saya kira semuanya sudah mengerti lah bahwa rata-rata itu jumlah nilai dibagi dengan jumlah data. Jadi jumlah nilai X dibagi N itu jumlah data. Jadi misalkan ada tadi ya nilai yang Rinka itu, misalkan nilai IPA 80, nilai IPS 90 itu ditambahkan semua, gitu ya. Misalkan menjadi 700 berapa tadi ya, 726 kalau tidak salah. Kemudian dibagi dengan berapa? Dibagi dengan jumlah mata pelajarannya. Misalnya mata pelajarannya ada 10, maka 736 dibagi dengan 10. Jadi 73,6. Nah, itu kan cara cari rata-rata seperti itu ya. Nah, atau boleh juga rata-rata itu dicari apabila ada data berkelompok. Nah, kalau ada data berkelompok, ini caranya. Ya, ada F1 dikali X1, kemudian F2 dikali X2, F3 dikali X3, sampai dengan Fn dikali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan Fn. Nah, ini yang untuk data yang berkelompok tadi, untuk yang ini. Ya. Karena ada F1, F2, F3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada modus dan median. Nah, modus itu dilambangkan dengan MO. Nah, rumusnya TP ditambah S1 dibagi S1 per S2 dikali I. Itu panjang kelas interval. Nah, aplikasinya TB itu tepi bawah kelas modus. Jadi kita harus menentukan dulu kelas modusnya yang mana. Gitu ya.
Kemudian modus itu apa sih pengertiannya? Ada yang masih ingat nggak? Nilai yang sering muncul, Pak. Nah, nilai yang sering muncul. Jadi jumlah frekuensi yang paling banyak, gitu ya. Nah, itu modus. Jadi kalau jumlah frekuensi yang paling banyak di dalam sebuah data ada 8 misalkan gitu ya. Jadi modusnya di situ pasti ada modusnya di kelas yang itu. Ya, di kelas yang interval yang itu. Misalkan di CD misalkan gitu ya. Jadi modusnya di situ. Nah, kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi nanti kalau ada ini berarti selisih antara kelas CD dengan kelas CB. Nah, kemudian yang S2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah. Sesudah berarti setelahnya. Nah, berarti ada selisih dari EF dengan selisih dengan CD yang tadi gitu ya. Jadi misalkan begini. Nah, kita ketahui bahwa kelas modusnya, biar kelihatan jangan di sini lah ya. Ini karena nah, misalkan ini tabelnya seperti ini. Ini nomor, kemudian ini datanya. Ini 1, 2, 3. Ini A ke B, ini C ke D, dan ini E ke F misalkan ya. Nah, ini frekuensinya misalkan 6, 8, 7. Nah, tentu berarti modusnya ada di sini kan ya. Karena ada di frekuensi yang paling banyak ya. Tadi kan modus itu nilai data yang sering muncul ya. Nah, berarti ada di sini. Nah, tadi ada kelas sebelum. Nah, kelas sebelum itu berarti kelas yang pertama ya. Ini yang sebelum. Kelas sebelum atau tepi sebelum gitu ya. Jadi kelas sebelumnya. Kelas sebelum. Nah, yang kelas sesudahnya berarti yang ini. Yang kelas EF. Ini kelas setelah atau sesudah. Nah, gitu ya, contoh aplikasi rumus yang tadi. Nah, jadi kita tentukan nanti modus untuk data berkelompoknya. Misalkan di sini di CD. Ya. Oke ya, paham ya. Ini karena ini pelajaran SMP dan SMA, jadi saya tidak akan terlalu ini sebenarnya ya, tidak akan terlalu fokus di situ. Kita lihat nanti pengerjaan Anda seperti apa, kesulitannya di mana. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ini setelah modus ada median. Siapa yang masih ingat median itu apa? Nilai tengah, Pak. Nilai tengah. Oke, tengah ya. Jadi dari nilai tengah itu hasil apa? Hasil data real atau hasil data pengurutan? Hasil data pengurutan. Pengurutan ya. Jadi kalau kita punya data acak misalkan ya, acak misalkan ini yang data yang rinta ya. Mohon maaf ya, saya share screen-nya ini apa? Pindah-pindah. Nah, misalkan ada PAI ya, pada pelajaran PAI. Nah, bisa dilihat nggak? Ini medianya yang mana kira-kira? Jadi itu nggak sekarang? Nah, di sini kita urutkan dulu ya. Jadi kalau median itu kita diurutkan dulu. Jadi misalkan cari data yang paling rendah. Yang paling rendah itu 71. Ya, itu ya, 71 ya. Nah, data yang paling rendahnya 71. Kemudian data yang kedua masih ada 71. Kemudian data selanjutnya 73, seterusnya. Jadi ya, ini ya, 73. Kemudian 73, 74. Kemudian 75, 76, dan seterusnya. Ada 77, 78, dan seterusnya sampai dengan yang paling tinggi itu ada 84. Nah, kita cari yang ada di tengah-tengah. Ya. Nah, karena ini ada 18, nah berarti data yang keberapa? Di data yang keberapa? Medianya di data yang keberapa? Oke, biar lebih mudah memahaminya. Nah, di sini ada
data 1 sampai dengan 5 aja lah ya. 2, 3, 4, 5 gitu. Dan ada yang misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti ada yang jumlahnya ganjil gitu kan. Itu kemudian ada yang jumlahnya genap. Ya kan? Nah, untuk yang ganjil medianya di mana? 3. Medianya ada di 3. 3. Kalau untuk yang genap medianya ada di 3 ditambah 4 dibagi 2. nah, gitu ya, yang ini. Jadi 3 ditambah 4 dibagi dengan 2. Jadi kalau yang pertama ini medianya berapa? 3. Kalau yang kedua medianya berapa? 3,5. 3,5. Ya, jadi tadi dari data yang Rinka untuk mata pelajaran IPA berarti karena ada 18 datanya, gitu ya. Berarti di mana medianya? Kenapa, Dek? Gunanya ada di belakang. Baru bangun minum dulu atuh. Gitu ya. Jadi kalau ada 18 data berarti ya 1, 2, 3 dan seterusnya 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, ada di mana medianya? Sebentar ya. Sebentar. Anak saya bangun. Oh, bunyinya lagi ke radio. Pengen jajan, bro. Ya, oke, kita lanjut. Berapa tadi? Di 8 tambah 9 bagi 2. 8 tambah 9 bagi 2. Tapi bukan yang ini ya. Maksudnya ini urutan datanya. Jadi datanya ada di sini. Mungkin misalkan 76 ditambah 78 mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya, saya nggak tahu. Nah, ini dibagi dengan 2. Berapa hasilnya kira-kira? 77. Gitu ya. Nah, itu untuk data yang tunggal atau untuk yang tidak berkelompok atau data yang tidak tidak menggunakan tabel distribusi. Nah, untuk yang menggunakan tabel distribusi, nah ini ya rumusnya. Jadi ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FMed dikali I. Ya, ada misalkan frekuensi kelas median, kemudian ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi misalkan frekuensinya itu ada di data EF misalkan ya. Jadi kumulatifnya itu jumlah frekuensi dari AB ditambah dengan CD gitu ya. Ini hanya sekedar mengingatkan saja sebenarnya karena ini pasti sudah dipelajari di SMA. Gitu ya. Oke. Sudah ditulis ini rumus-rumusnya? Silahkan ditulis dulu bagi yang belum nulis atau biar mudah di screenshot saja dulu lah ya. Di screenshot dulu biar gampang. Sudah? Screenshotnya sudah? Udah, Pak. Ya, Pak. oke. Sudah, Pak. Nah, ini contohnya, tugasnya ya, tugasnya. Tapi jangan yang ini, nanti tugasnya yang Rinka saja biar seragam. Ya, misalkan ini
ini F ya, frekuensi, kemudian ini FK ini frekuensi kumulatif. Jadi ini jumlah frekuensi kumulatifnya 2. Kalau yang ini 5, ini 5-nya dari mana? 5-nya itu, sorry. 5-nya itu dari 2 ditambah 3. Nah, frekuensi kumulatifnya 5. Kemudian yang ketiga, ini 5 ditambah 1. Jadi frekuensi kumulatifnya 6. Kemudian yang ini 6 ditambah 4, frekuensi kumulatifnya 10. Atau bisa juga ditambahkan dari sini. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3 tambah 5, 6. Ya, sorry, 2 tambah 3 tambah 1, 6. Kemudian 2 tambah 3 tambah 1 tambah 4, jadi 10. Gitu ya, dan seterusnya. Itu cara menentukan frekuensi data berkelompok dan frekuensi kumulatifnya. Nah, tadi kan ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data. Nah, sekarang itu ada yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data. Ya, ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu terdiri dari sebaran, deviasi baku, variansi, simpangan rata-rata, jangkauan persentil, dan kuartil. Nah, ini yang harus nanti Anda cari ya rumus-rumusnya. Silahkan browsing juga gampang, saya kira. Atau kalau buku-buku SMA-nya masih ada, silahkan dilihat di buku-buku SMA. Jadi nanti dari data yang Rinka itu, Anda ditugaskan untuk membuat sebaran data, kemudian deviasi baku, variansi, simpangan rata-rata, jangkauan persentil, dan jangkauan kuartil. Atau paling tidak, Anda mengerjakan 2 sajalah boleh ya, antara deviasi baku atau standar deviasi gitu ya, dengan variansi. Ini saja yang dua ini ya, biar tidak terlalu banyak tugasnya. Jadi tadi tugasnya untuk pemusatan data, Anda menghitung rata-rata, kemudian menghitung modus, menghitung median, dan untuk penyebaran data, tugasnya adalah menentukan deviasi baku atau standar deviasi, dan menentukan variansi. Gitu ya. Jadi tugasnya ada 5 untuk menghitung data-data yang tadi. Baik, ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang tipe-tipe skala pengukuran. Ya, setelah nanti kita bisa menentukan setelah kita bisa menentukan pemusatan dan penyebaran data. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Nah, dari data yang Rinka, ini sebenarnya rata-ratanya sudah ada ya. Tapi ini rata-rata untuk masing-masing siswa. Jadi Ahmad Rifai rata-ratanya 74,6. Gitu ya. Kemudian Anna Febrian rata-ratanya 74,9. Nah, ini yang belum berarti mediannya. Kemudian modusnya ya untuk masing-masing, untuk Ahmad Rifai, untuk Anna Febrian dan lain sebagainya. Jadi nanti tolong dilengkapi ya. Ini berarti modus dan mediannya. Gitu. Nah, nanti untuk data berkelompoknya, silahkan idealnya mau seperti apa. Apakah mau menggunakan parameter nama siswa atau mau menggunakan hasil belajar kognitifnya. Nah, gitu ya, silahkan. Yang terpenting coba berikan saya ingin tahu kemampuan Anda begitu ya dalam melakukan analisis terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas 4 SD Negeri Padang ini ya. Jadi ini datanya, silahkan nanti mau diapakan terserah gitu ya mengolah datanya. Yang terpenting nanti saya bisa tahu rata-ratanya, modusnya, mediansnya, kemudian standar deviasinya, dan tadi satu lagi apa? Variansinya. Jadi 5 ya. Silakan dicatat dulu barangkali lupa. Ada 5 berarti ada rata-rata, modus, median itu untuk pemusatan data, dan untuk penyebaran datanya 2 saja, yaitu standar deviasi atau deviasi baku atau deviasi standar,
dan variansi. Ya. Saya sudah share belum materi yang ini, slide yang presentasinya? Sudah belum? Belum. Belum ya, oke. Belum, Nanti, Pak. ya, nanti saya share di grup ya. Terus sekarang sajalah biar nggak lupa. Bentar. Ini saya share yang data yang Rinka dulu ya, PDF-nya. Kemudian share materinya. Bentar, saya cari dulu materi. Ya, masih proses saving dari apa namanya slide ke PDF ya, jadi agak lama. Nantilah setelah selesai nanti saya kirim. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana Iksan? Untuk deviasi baku itu belum paham, belum ada gambaran itu, Pak. Standar deviasi. Nanti coba Iksan browsing gitu ya, atau di slide yang apa? Slide perkuliahan ada itunya apa namanya materinya. Itu di slide ke bentar. Standar deviasi ya. Standar deviasi itu di slide ke-28. Sengaja saya tidak terangkan dulu karena ini materinya sudah pernah dipelajari di tingkatan sebelumnya. Nah, nanti adapun kesulitan baru nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu San ya? Baik, Pak, siap. Nah, ini di slide 28. Ini ya. Tuh, standar deviasi. Gitu. Nah, nanti juga kita akan latihan sebenarnya di halaman 28, cuman sebelum latihan bareng-bareng Anda coba belajar mandiri dulu gitu maksud saya ya. Nah, ini cara baca rumusnya ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nggak? Nah, ini seperti huruf T ya, seperti huruf T. Ini dibacanya tau. Tau. Jadi ini cara bacanya tau n-1 sama dengan seterusnya. Gitu ya. Tau n-1. Ini lambangnya, notasinya dibacanya tau. Tau n-1 sama dengan akar
Ini yang kayak huruf E apa? Dibacanya gimana? Sigma. Sigma, betul ya. Pak. Sigma X dikurangi ini apa tadi? X bar. X bar dikuadratkan dibagi N min 1. N ini untuk jumlah data ya. Kalau X ini data. Nah, X ini data. Ini flu batuk terlama yang pernah saya alami. udah hampir 10 hari belum selesai juga flu batuknya. Tapi alhamdulillah masih terasa. Kopi masih bisa, ngerokok masih bisa, dan masih bisa merasakan rokok. Jadi saya nggak corona. Ya, dan yang paling bikin ininya kondisi belum stabilnya, saya punya darah rendah waktu puncak sakitnya maksudnya gitu ya. Sebelum ke dokter itu darah saya cuma 80 90, jadi agak lumayan ngagaleong lah gitu ya. Jadi pusingnya itu pusing 7 keliling sampai berhalusinasi gitu ya pas pusing itu. Jadi ya mungkin Anda juga pernah merasakan mungkin ya pada saat flu batuk kemudian demam gitu ya. Kan ada seperti halusinasi gitu ya. Jadi semacam kayak ngebayangin apa gitu. Saya juga sempat seperti itu kemarin itu. Oke ya, itu ya Iksan ya. Untuk variansinya sendiri kalau tidak salah di sini juga ada variansi itu rumusnya. Oh ini variansi. Oh, variansi, sorry. Variansi itu rumusnya ini ya, cuman standar deviasi dikuadratkan. Ya, jadi rumus variansi itu standar deviasi dikuadratkan. Jadi kalau tadi ini rumusnya, gitu ya, ini standar deviasi kan ya. Kalau variansi itu standar deviasi kuadrat. Jadi misalkan di sini standar deviasinya 0,2, misalkan gitu ya, 0,2. Maka rumus variansinya berarti 0,2 dikuadratkan. Gitu ya, itu rumus variansi. Jadi kalau rumus standar deviasi ini, kalau rumus variansi berarti standar deviasi kuadrat atau SD kuadrat. Itu rumus variansinya. Atau kalau ada rumus yang berbeda, misalkan di buku statistik yang lain, standar deviasinya tidak seperti ini, ya silakan untuk digunakan. Gitu ya. Ini hanya contoh saja, karena beberapa rumus mungkin ada yang berbeda. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, karena ini pengerjaannya agak lumayan banyak, ya. Jadi deadline pengumpulan tugasnya saya kasih kebijaksanaan tanggal 5 terakhirnya ya, 5 September. Jadi 1 minggu untuk menghitung pemusatan dan penyebaran data. Sampai tanggal 5 itu berarti hari Selasa ya, hari Selasa minggu depan. Ya, ada lagi silakan yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Pak, mau bertanya. Ya, siapa itu? Oh, Wifi. Wifi kan yang ya. Ya. Wifi kan yang tugas kemarin kan belum, Pak. Berarti sama tugas yang sekarang di satu file kan aja ya, Pak? Boleh, satu file aja. Baik, Pak. Ya. Tadi itu yang tidak hadir teh Hespi, LC ya. Betul ya? LC udah ada, Pak. LC sudah ada. Berarti hanya Hespi saja sama Milda ya. Iya, Pak, betul. Oke. Ya, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ya kita